Kita harus punya impian, harus punya goal. Konsepnya gini, dia pakai konsep bahwa pain dan pleasure principle. Konsep yang mereka pakai adalah, gampangnya sederhana, adalah siapa orang yang paling kamu cintai di dunia ini. Buset, capek banget abis prospek. Makan dulu kali ya? Coach, kebetulan nih Coach. Gimana? Kayaknya lelah banget. Iya bener Coach, abis prospek banyak nih Coach. Sambil makan gorengan nggak apa-apa. Boleh dong. Iya dong. Seorang sales itu mesti di masa-masa stres itu salah satunya temannya adalah makanan. Apalagi gorengan ya Coach. Apalagi gorengan ya. Daripada ngerokok kan hidup nggak baik ya nggak. Mending gorengan. Ya walaupun saya tahu nanti abis ini di komen saya diomelin nih. Ada ngomel nih. Trade gorengan ya teman-teman. Iya, kopi boleh. Kopi Ya. Jadi kopi kita juga ya Coach ya? Oh iya, apalagi kopinya kapal api ya dia. Iya. Nah, kapal api sponsor by. Yang lagi viral tuh ya Coach ya. Iya. Gimana? Nah Coach, aku mau curhat nih Coach. Aku kan sebagai sales baru nih ya Coach ya. Nah sebenarnya ada cara nggak sih Coach buat aku termotivasi gitu Coach setiap hari gitu. Apalagi kan prospek nih ya Coach ya, harus closing. Nah ada cara nggak sih Coach sebenarnya Coach? Sebenarnya kalau seorang sales ditanya ya, gimana caranya mencapai target itu? Sebenarnya secara skill semua sama. Yang membedakan, saya cerita dulu mungkin gini ya sambil lo menikmati gorengan. Siap. Kalau saya nggak bisa makan gorengan karena lagi batuk. Sebenarnya mau ya Tis ya. Mau Tis. Ya, jadi gini. Di teori zaman dulu ada teori yang namanya dari teori Zig Ziglar. Saya mengatakan teori Zig Ziglar. Kalau Zig Ziglar itu konsepnya adalah seberapa banyak prospek, suatu saat pasti closing juga. Oke. Artinya apa? Lu nggak punya skill sales. Iya. Lu ketemu 10 orang, ketemu 20 orang, ketemu 30 orang, pasti closing juga kan? Nah, itu teori yang dipakai oleh Zig Ziglar. Karena dia memakai konsep closing ratio. Apa tuh Coach? Closing ratio tadi. Jadi berapa orang yang diketemui, pasti berapa banyak juga, yang pasti akan closing juga. Iya. Itu yang dipakai. Nah, kalau konsep modern berbeda. Kalau konsep modern adalah berapa banyak kita bisa memperkecil closing rasionya. Iya. Ya, kita memperkecil. Iya. Jadi, saya kasih gambaran yang sederhana. Kalau Zig Ziglar tadi, kalau kita pakai konsep tadi, maka supaya kita bekerja gila-gilaan, hanya rumusnya hanya ada beberapa. Apa aja tuh Coach? Yang paling sederhana, satu, kita udah mengizinkan nggak diri kita mau menjadi seorang penjual? Harus ada niat banget gitu ya Coach ya berarti? Mengizinkan aja minimal. Oke. Ya, mengizinkan. Karena ada orang yang dibilang gini, gue daripada nggak ada pekerjaan ya nggak apa-apa lah gue jadi penjual. Makanya pertanyaannya, maka dia sebenarnya nggak mengizinkan. Ya minum aja dulu santai dulu. Santai nih aku ya. Akhirnya lupa diambil ini. Ya. Udah aman ya? Udah aman. Jadi dia mengizinkan dirinya menjadi penjual. Gimana cara mengizinkan? Cara mengizinkan sederhana banget, Fik. Apa tuh Coach? Saya cuma bertanya, kamu mengizinkan nggak diri kamu untuk menjadi seorang sales? Mengizinkan Coach. Nah, kamu mau nggak memutuskan untuk menjadi seorang sales? Memutuskan dong. Nah, berarti, iya. Itu berarti mengizinkan memutuskan. Iya. Tahap 1 ya. Iya. Tahap 2. Pertanyaan berikutnya adalah kita harus punya impian. Iya. Harus punya goal. Nah, kalau saya paling suka kalau pakai goal itu punyanya Anthony Robbins. Yang apa tuh Coach? Konsepnya gini, dia pakai konsep bahwa pain dan pleasure principle. Jadi manusia mengejar kenikmatan, menghindari kesakitan. Jadi konsep yang mereka pakai adalah, gampangnya sederhana, adalah siapa orang yang paling kamu cintai di dunia ini. Misalnya orang yang paling kita cintai orang tua kita. Pasti itu Coach. Belum tentu. Iya. Kebetulan kan. Iya, nah, kemudian berikutnya, kalau dia mencintai siapa, kemudian apa goal lu untuk dia? Iya. Apa yang lu ingin berikan kepada dia? Dan tidak boleh dalam jangka panjang. Harus dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun. Kurang dari 5 tahun berarti. Bayang ya? Iya. Misalnya contoh, mengirimkan orang tua ke tanah suci. Kemudian kita harus bayangin. Nah, ini yang mohon maaf nih agak sakit gitu ya. Karena saya pun juga melakukan yang sama. Apa tuh Coach? Saya membayangkan kalau 5 tahun kemudian ternyata kita tidak bisa memenuhi target. Iya. Kecewa sih Coach. Kalau kecewa. Kalau Kalau kita mau buat bikin yang lebih parah dari kecewa. Iya Coach. Kita bikin konsepnya bagaimana kalau orang yang kita cintai udah nggak ada dalam 5 tahun. Dan kita tidak bisa memenuhi.
Kira-kira sakit nggak? Banget. Nah, kalau sakit banget, itu yang harus kita pikirkan kalau sampai kita tidak bisa memberi sumbangsi dalam waktu 5 tahun. Berarti biar dijadiin motivasi kali. Dijadi ya, motivasi. Iya. Dan kemudian bikin, itu kan pain-nya. Iya, pain-nya. Pleasure-nya adalah kalau berhasil gimana? Dalam 5 tahun. Bakal seneng sih pasti. Nah, Iya. itu gambarannya. Jadi kalau mama ditanya kayak gitu gini, saya impiannya waktu itu ketika ibu saya itu masuk rumah sakit karena kena stroke. Oke. Tugas saya adalah bagaimana caranya mengeluarkan ibu saya dari rumah sakit. Itu biaya pasti ya. Pasti butuh biaya, karena dulu saya bayar pakai kartu kredit. Berarti kan harus bayar kartu kredit dong. Iya. Mana lagi pula saya harus sebentar lagi saya pengen rencana mau merit. Berarti saya juga butuh uang kan? Iya. Double berarti ya Coach? Double. Iya, double. Kedua, ibu saya menginginkan untuk bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri. Tambah double lagi tuh ya Coach. Nah, jadi tugas saya adalah memikirkan apa yang harus saya lakukan sebelum mama saya meninggal. Iya. Dan memang terjadi. Saya lupa persisnya ya. 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun sebelum ibu saya meninggal, saya mengirimkan orang tua saya pergi jalan-jalan ke luar negeri. Bareng sama istri saya. Awalnya istri saya sempat ya. Iya. Kami bilang enggak. Jangan, kita lagi butuh duit. Saya bilang sama istri saya, enggak. Saya nggak tahu kenapa saya bilang enggak. Mendingan kamu berangkat. Kamu temenin mami berangkat ke luar negeri berdua. Saya nggak pergi, nggak apa-apa. Saya nggak pergi. Cuma berdua doang berarti. Berdua. Saya bayarin pergi ke satu tempat yang diinginkan. Dia pergi. Kemudian ya memang akhirnya kan sempat kena sakit. Ya memang keluar negeri lagi kan. Tapi keluar negerinya karena sakit. Sebenarnya bahkan saya punya rencana tadinya saya mau cruise. Saat itu saya punya rencana, saya mau pergi sama ibu saya, udah di-set tanggalnya. Ternyata ibu saya meninggal beberapa hari sebelum, seminggu lah kurang lebih, seminggu atau 10 hari sebelum kami berangkat. Dan menariknya, Iya. saya nggak jadi beli tiket tuh. Tadinya rencana mau beli tiket untuk ibu saya. Kalau jadi beli tiket berarti kan hangus. Iya, hangus. Wah, di kapal cruise itu sambil antara happy, di luar kondisi sedih. Iya, betul Coach. Ya, tapi perjalanan itu bisa dijalani. Tapi buat saya paling nggak sia-sia. Paling nggak udah bisa mengirimkan orang tua saya pergi ke luar negeri. Iya. Itu yang tadi ke gambaran. Jadi buat saya itu menjadi salah satu alat barometer saya untuk bekerja gila-gilaan. Iya, betul Coach. Karena kalau misalkan sampai contoh ya, manusia itu pada dasarnya kalau kita nggak terdesak sampai kapanpun kita nggak akan lari. Iya, betul. Benar ya? Manusia ngerasa, apalagi sales ya, Iya. gaji aja cukup, maka kita nggak akan lari. Kita biasa saja. Misalkan sampai contoh, saya pernah kerja di satu perusahaan, perusahaannya menurut saya biasa saja, tapi saya menganggap orang-orangnya istimewa. Iya. Jadi, saya menceritakan orang-orang istimewa yang ada di sana. Saya hanya memikirkan bagaimana caranya closing dua corporate setiap bulannya. Setiap bulannya. Kenapa? Karena setiap bulan saya closing 2, maka saya dapat komisi cukup untuk membayar orang tua saya, ibu saya. Iya. Kebayang dong? Iya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya pokoknya kalau perlu nih, belum tanggal 30 nih, belum tanggal 30 nih, kalau perlu saya nggak pulang ke rumah. Karena belum bawa uang gitu ya. Saya belum bawa uang, saya akan prospek, saya mikir saya harus closing sama siapa. Di kepala saya kayak gini cara mainnya. Bulan ini saya jualan, closingnya 3 bulan lagi. Iya, biasanya gitu. Tanam hari ini, 3 bulan closing. 3 bulan lagi. Tanam hari ini, closing 3 bulan lagi kan? Berarti saya harus memastikan setiap bulan closing 2. Kalau nggak bisa. Itu pun keluar komisinya dalam jangka waktu lama gitu ya Coach ya? Keluar komisinya adalah setelah pembayaran lunas. Jadi buat saya memikirkan sedemikian rupa bagaimana saya harus mencapai angka itu. Nah, kalau saya nggak punya itu, nggak mungkin. Saya punya singa di belakang saya. Kalau kamu nggak jalan dari Jakarta, dari sini, Pondok Labu, sampai ke Tanjung Priuk, kamu nggak jalan, itulah dunia penjualan. Kalau kita nggak taruh sesuatu di belakang kita, kita akan santai.